Salam jumpa pendengar FM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta Junialo secara live. Kita menikmati hari yang baru pada hari ini tanggal 7 Juli 2020 dan kita percaya bahwa segala hal yang dikerjakan oleh Tuhan diberikan sebagai anugerah bagi kita sebagai manusia adalah baik adanya dari Tuhan kepada kita, karena setiap hari adalah sebuah anugerah dan kesempatan dari Tuhan kepada kita untuk kita pakai dan gunakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi apapun yang kita jumpai, apapun yang kita temui, apapun yang kita kerjakan pada hari ini, biar kita mengerjakannya dengan memandang kepada Tuhan yang memberikan kesempatan demi kesempatan dalam hidup ini. Karena hidup ini memang adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab hari-hari yang Tuhan berikan adalah sebuah anugerah bagi kita untuk kita pakai, kita gunakan, kita isi dengan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Kita sebagai ciptaan, kita harus memuliakan pencipta kita dalam segala hal, dalam segala perkara, dalam segala tindakan, pikiran, dan perbuatan kita, biar nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini saya ingin membahas satu bagian di dalam Mazmur 91 ayat 14-16. Ini tema atau judulnya diberi oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Dalam Lindungan Allah. Mazmur 91 ayat 14-16, demikian bunyi firman Tuhan. Simak, dengarkan, perhatikan baik-baik firman Tuhan yang saya akan baca pada pagi hari ini. Mazmur 91 ayat 14-16, demikian bunyi firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ini adalah pemazmur yang merupakan sebuah pengalaman bagaimana dia aman di dalam lindungan Tuhan. Dia tidak khawatir dan tidak mengalami ketakutan apapun karena dia meyakini bahwa Tuhan bersama dengan dia. Ini nyata dari ayat yang ke-14 yang bunyinya demikian, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Jadi syarat dari kita diluputkan oleh Tuhan dalam segala situasi adalah melekatlah kepada Tuhan. Apa artinya melekat? Melekat artinya nempel. Sama seperti ketika kita zaman dahulu belum ada email, surat elektronika, kita pakai surat kita dengan mengirimkannya melalui sebuah cara, yaitu kita menempelkan perangko di amplop surat itu. Perangko adalah tanda untuk kita dapat mengirimkan surat sesuai dengan kecepatan masing-masing. Ada yang kilat khusus, ada yang kilat, ada yang biasa. Perangko menentukan lama atau cepatnya surat itu tiba di tempat tujuan kita. Tetapi ketika kita menempel perangko itu di dalam amplop dan kita ingin mencopot, kita ingin mencabut perangkonya, biasanya perangko akan robek. Atau juga bisa jadi envelope yang kita tempel perangko itu yang akan sobek. Itu artinya apa? Artinya ada kemelekatan, ada nempel perangko di dalam amplopnya. Jadi nggak bisa lagi kita copot itu. Kalau kita copot berarti ada yang sobek, ada yang terluka. Nah, demikianlah kita melekat kepada Tuhan. Kalau kita cabut, kita keluar dari kemelekatan kita, maka akan ada yang terluka. Demikian juga ayat 14 yang bunyinya, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Syarat yang kedua setelah melekat adalah mengenal nama Tuhan. Kita tahu nama Tuhan yang berkuasa itu. Nama kita tidak berkuasa. Nama Junri, nama John, nama Mary, nama Budi, nama Amir, nama Saiful tidak memiliki kuasa. Tetapi nama Tuhan Yesus Kristus berkuasa untuk mengusir setan, untuk menghalau kejahatan, untuk menghalau kuasa kegelapan. Nama itu berkuasa. Setan-setan tunduk dan takluk kepada kuasa nama itu. Nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret itu akan menggetarkan, bahkan akan mengusir setan-setan. Dan itulah sebabnya ayat yang 14 berkata,
Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Aku akan membentenginya sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Jadi ketika orang nempel, ketika orang berseru, maka seruan-seruannya akan dijawab oleh Tuhan. Bila aku berseru kepada nama Tuhan, maka aku akan menjawab. Tuhan akan mendengarkan doa-doa kita ketika kita nempel, ketika kita mengenal nama Tuhan. Tuhan akan memberikan jawaban-jawaban atas doa-doa kita. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Doa-doa orang percaya, doa-doa orang benar, doa-doa yang dekat dengan Tuhan, yang nempel dekat Tuhan, itu Tuhan akan mendengarkan doa-doa itu dan menjawab sesuai dengan anugerah dan berkat Tuhan atas kehidupan kita. Bahkan dia menyertai kita di dalam kesesakan, ayat 15. Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Di dalam kesulitan, di dalam tekanan, di dalam persoalan pergumulan hidup kita, kita akan ditolong, disertai. Ketika kita disertai di dalam masa-masa kesesakan, itu akan menjadi penghiburan, kekuatan bagi kita. Itu akan menjadikan kita memiliki rasa aman, damai sejahtera, sukacita, walaupun di tengah-tengah persoalan, walaupun di tengah-tengah tekanan, walaupun di tengah-tengah pencobaan. Karena penyertaan Tuhan di dalamnya. Penyertaan Tuhan yang bersama dengan kita akan meluputkan kita, menyertai kita di dalam kesesakan. Bahkan kita dimuliakan Tuhan dan memuliakan kita. Dan terakhir itu ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dalam anugerah Tuhan pada hari ini anak saya yang kedua, Dave, itu berhari ulang tahun. Dia ditambahkan usia 1 tahun lagi sehingga dia berusia 10 tahun. Ini adalah anugerah Tuhan yang sudah memimpin anak saya yang kedua untuk hidup selama 10 tahun di tengah-tengah dunia ini. Dan saya berdoa tadi pagi jam 12:48 menit, 50 menit, saya bangun bersama dengan istri dan anak saya yang lain, Benaya, dan kami mendoakan Dave. Kami merayakan kebaikan Tuhan yang sudah memimpin hidupnya selama 10 tahun. Persis seperti Mazmur 91 ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi saya berdoa kepada anak saya yang baru ulang tahun hari ini, supaya dia takut akan Tuhan, dia memiliki roh ketaatan akan Tuhan, dan dia menghormati, mengasihi orang tuanya. Ini adalah janji Tuhan. Satu hal yang menjadi hal yang luar biasa dalam hidup kita adalah kita bisa meminta janji Tuhan. Kita bisa mengklaim janji Tuhan. Dan Allah tidak pernah bisa menolak itu, karena itu adalah janji yang Tuhan berikan kepada kita sebagai manusia sesuai dengan firman-Nya. Ketika kita meminta, kita mengklaim janji Tuhan, maka itu akan terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena janji yang diberikan Tuhan itu diberikan kepada setiap kita, orang yang percaya. Kita bisa meminta, kita bisa memegang, kita bisa mengklaim janji itu, sehingga kita mendapatkan penggenapan dari janji Tuhan itu. Karena Allah, ya dan amin, dia tidak pernah bisa menolak, dia tidak pernah bisa menyangkali janjinya sendiri. Ini akan terjadi dalam hidup kita mulai sekarang ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh, jiwa dan rohmu kepada Tuhan. Terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta John Diallo menyampaikan salam. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Shalom. Tetap semangat.